Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Hari ini kita akan membahas tema apa itu syariat. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Dan seperti biasa, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke topik syariat ini. Apa sebetulnya arti dan makna dari syariat? Syariat itu secara pengertiannya itu luas sekali. Ada yang mengartikan itu sebagai pengertian yang bersifat umum, ada yang kemudian mendefinisikan itu secara sempit dan terbatas. Secara umum, kalau ada orang menyebut syariat, itu adalah aturan Allah yang Allah turunkan untuk menjadi panduan hidup umat manusia melalui para nabi. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, syara'alakum minad-din. Allah itu membuat satu aturan yang kemudian kita pahami sebagai agama. Agama itu Allah buat aturannya mulai dari zaman kapan? Itu dalam Quran, mawassobihi nuhan. Mulai Nabi Nuh, kemudian waladhi auhayna ilaika, ini Rasulullah, wa ma wasaina bihi Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, kemudian Nabi Isa, an aqimuddina, supaya kamu menegakkan agama. Ini ada nama beberapa nabi. Aturan itu di sini diartikan mulai dari Nabi Nuh, berakhir nanti pada Nabi Muhammad. Di tengah-tengahnya ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Ini kan nabi besar nih, yang agamanya disebut agama samawi. Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid, yang pertama kali mendengungkan tauhid secara umum berhadapan dengan begitu banyak penguasa. Kemudian Nabi Musa membawa Taurat, kemudian Nabi Isa dalam keyakinan kita membawa syariat Injil, kemudian Nabi Muhammad dengan Al-Quran, kemudian Nabi Nuh di awal. Orang sering bertanya kenapa Al-Quran kalau sudah bicara wahyu itu sering memulainya dari Nabi Nuh, tidak dari Nabi Adam. Padahal kan Nabi yang pertama itu Nabi Adam. Karena syariat Nabi Adam, aturan Allah pada masa Nabi Adam itu tidak layak untuk dicontoh. Karena waktu itu kan nggak ada orang, nggak ada aturan pernikahan. Kakak ya harus nikah dengan adik. Kenapa kakak harus nikah dengan adik? Kalau dia nggak nikah sama adik, dia nggak bisa nikah. Nggak ada orang, nggak ada aturan perdata, nggak ada aturan pidana. Misalnya tidak ada aturan tentang pencurian. Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang mencuri. Kenapa tidak ada orang mencuri? Ya karena tidak ada orang. Jadi syariatnya itu syariat temporer. Kemudian datang Nabi Nuh, mulai disempurnakan. Kemudian Nabi Ibrahim dan kemudian berakhir dengan Rasulullah. Maka di dalam Islam, bangunan agama dan bangunan syariat, itu kata Rasulullah, itu kamathali rajulin bana baitan. Agama ini Allah turunkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu seperti orang bangun rumah. Nabi Adam menaruh sedikit tanah sajalah. Saya ingin begini, tapi belum bisa membangun karena nggak ada orang. Dimulai oleh Nabi Nuh. Mungkin Nabi Ibrahim sudah mengangkat tiangnya. Mungkin Nabi Musa sudah meletakkan kamar-kamarnya. Mungkin Nabi Isa itu sudah mendekor rumah itu. Rasulullah ini finishing gitu. Oh ini kurang pas kalau di sini kita renov pindah ke sini. Oh ini warnanya kurang bagus. Nah itu adalah bangunan agama. Semua yang menyebutkan kata syariat itu adalah bangunan agama. Mencakup berapa aspek? Ini yang pertama mu'taqadat, i'tiqad, keyakinan. Ini kalau dalam Islam namanya rukun Islam. Maaf, rukun iman. Rukun iman dulu ya. Kemudian di sini ada bagian dari ibadah, dari muamalat. Ini masuk kepada rukun Islam. Ya, yang mengatur bagaimana saya sholatnya, syarat rukunnya kayak apa, puasa bagaimana, jual beli kayak apa misalnya. Kemudian bagian yang selanjutnya itu disebut akhlak. Namanya rukun ihsan. Ini akhlak. Ini semuanya secara prinsip normanya Allah turunkan ini. Dan tidak berubah. Keyakinan saya kepada Allah tidak berubah. Bagian dari ibadah dalam artian ketundukan saya kepada Allah itu tidak berubah. Adapun implementasi prakteknya itu mungkin berbeda. Puasa yang dilakukan oleh saya
sebagai umatnya Nabi Muhammad, itu mungkin berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Tetapi bagian dari ketundukan saya kepada Allah, substansi implementasi ibadah, saya nurut nih, ya nasi goreng itu halal, teh itu juga boleh, istri sendiri juga enggak apa-apa. Tapi ketika puasa, itu semua yang boleh jadi tidak boleh. Kenapa? Menunjukkan ketaatan saya kepada Allah. Tapi cara bentuknya beragam, itu bisa saja terjadi. Kemudian akhlak. Akhlak itu nggak berubah loh. Ini orang ada yang tidak bisa membedakan mana akhlak, mana perilaku. Yang berubah itu perilaku. Tapi akhlak enggak. Akhlak berbuat baik kepada orang tua. Akhlak. Sungkeman di Jawa, cium tangan kita orang Timur, mencium kening buat orang Arab misalnya, itu perilaku, tapi substansinya nggak berubah. Nah, ini secara umum namanya syariat. Nanti yang besar yang saya ceritakan tadi, itu ada yang namanya ats-tsawabit, bahasa mudanya harga mati, nggak boleh ditawar, nggak boleh dirubah. Yang satu namanya mutaghayyirat, ini yang berubah. Yang satu sering disebut al-yakin, yang pasti, sementara yang satu disebut dhonniyat. Itu yang hanya berdasarkan zon, persangkaan yang positif. Ya, ada satu dalil dipahami oleh orang ke kanan, orang lain memahami itu ke kiri. Nah, ini yang kemudian nanti bisa jadi itu berubah, bisa jadi berbeda. Jadi itu namanya syariat secara umum. Kalau dipersempit, syariat itu menjadi perilaku keseharian, mengeluarkan yang namanya akidah. Jadi kalau akidah, kepercayaan kepada Allah, itu tidak kemudian identik dengan kata syariat. Tapi kalau syariat, itu identiknya misalnya dengan teori jual beli, ekonomi misalnya, hukum yang dibutuhkan oleh kita dalam keseharian. Kita beriman kepada Allah itu global langsung kan. Tapi ada kebutuhan setiap hari yang mungkin saya ditanya, mungkin kejadiannya berbeda, kayak jual beli, sewa menyewa. Makanya di Indonesia itu ada bank syariah, gitu loh. Itu adalah bank yang identik dengan teori hukum yang berlaku pada aturan Islam yang diimplementasikan dalam bentuk perbankan. Di masa lalu boleh jadi ini juga ada normanya syariatnya, tetapi implementasinya berbeda. Ini supaya lebih memudahkan teman-teman memahaminya, ya. Syariah itu konsepnya, ya, teorinya. Tetapi nanti implementasinya itu boleh jadi berbeda-beda. Misalnya dalam ekonomi ada bank syariah. Bank syariah itu kita terkenal banget bagi hasil kan. Bagi hasil itu artinya setiap usaha itu tidak boleh berbasis hutang piutang, tapi investasi bersama. Kerugiannya akan dipikul bersama. Yang punya uang kehilangan modalnya, yang manajer investasi mungkin kehilangan tenaga dan kredibilitasnya. Itu kan searah tuh sama kemanusiaan. Orang Jawa kalau investasi itu namanya paron. Saya punya uang, saya belikan sapi 10 juta. Saya kasih sama orang yang biasa menggemukkan sapi. Sapinya besar, 40 juta hari raya Idul Adha. Berarti modalnya 10 dikembalikan ke saya, keuntungannya 30. Nah, ini dulu pada budaya Jawa. Nanti pada budaya modern itu namanya investasi di bank syariah mudharabah. Nah, ini namanya syariat yang sama. Tetapi syariat yang ini implementasinya bisa jadi berbeda-beda. Ada syariat yang teori dan implementasinya tidak berbeda. Apa contohnya sholat? Saya sholat dengan Nabi Muhammad sholat, kalau kejadiannya sama ya sholatnya harus sama. Menghadap kiblat, dilakukan dalam keadaan berdiri, baju saya suci, dimulai dengan takbiratul ihram. Tapi nanti ada implementasi syariat yang tidak boleh berubah, tapi implementasinya berubah. Contohnya sholat di pesawat, sholat di kapal selam. Ini kan di bawahnya Ka'bah, yang di udara, di atasnya Ka'bah. Dia tidak lagi searah. Itu bagaimana caranya. Nah, itu secara keseluruhan yang kita pahami sebagai syariat. Dia adalah aturan Allah yang mengikat, diturunkan kepada umat manusia untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu secara sederhananya. Entah mungkin karena begitu kompleks yang harus dipahami soal syariah, sehingga ada sebagian masyarakat yang kemudian sedikit anti begitu atau gerah mendengar kata-kata syariah. Nah, itu akan kita bahas, Yai, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Apa Itu Syariat. Kita lanjutkan kembali diskusi ini bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, seperti pertanyaan saya sebelum break tadi, banyak kemudian kita temukan masyarakat yang akhirnya anti atau mungkin gerah sudah mendengar istilah syariah. Nah, Anda melihat fenomenanya bagaimana? Sebetulnya ketakutan terhadap sesuatu itu biasanya lahir dari ketidaktahuan atau dari kesalahpahaman. Jadi perlu dibedakan mana syariat sebagai aturan Allah yang mulia dengan perilaku muslim. Ini tidak boleh kemudian ketika ada praktek keagamaan, praktek hukum syariah yang dilakukan oleh komunitas muslim, kemudian itu selalu identik dengan Islam. Belum tentu. Iya. Gitu. Sebagaimana kita belajar, ada Quran, ada hadis, ada fikih. Quran hadis itu tidak bisa berubah-ubah. Dia sudah selesai sepeninggal Rasulullah wafat. Tapi pemahaman saya terhadap Al-Quran dan hadis boleh jadi akan berkembang. Boleh jadi yang dimaksud itu sudah berbeda bentuknya. Misalnya khomer. Khomer itu diharamkan kita katakan minuman keras. Yeah. Padahal khomer itu kan memiliki sifat. Misalnya ada warnanya, ada rasanya, ada baunya. Dan juga ada sifat yang menghilangkan nilai luhur manusia, memabukkan. Nah, ketika kita melihat ada begitu banyak minuman keras, ada begitu banyak zat-zat aditif yang merusak luhur manusia, kita samakan saja. Nah, itu kita sedang melakukan hukum syariat. Gitu. Jadi syariat itu selalu berisi dengan keindahan, berisi dengan aturan yang bisa berjalan seiring dengan logika kemanusiaan. Nah, misalnya kayak tadi saya mencontohkan sistem ekonomi syariah. Itu agama memberi aturan kan. Jual beli itu harus pasti. Yang dibeli apa harus bisa diserah terimakan. Uang itu filosofinya alat tukar misalnya, bukan komoditas yang diperjualbelikan misalnya. Itu kan filosofinya. Jual beli hari ini dengan jual beli di masa Nabi juga sudah berbeda. Tapi substansinya sama. Orang menikah itu kan pakai aturan agama. Buktinya dimanapun kita melakukan akad nikah, saya ini sering menikahkan orang, tapi tidak menikahkan orang. Saya mesti katakan angkah tuka wazawaj tuka. Itu dua kata, diksinya, itu selalu sama siapapun yang melakukan. Karena itu ketentuan syariat. Nah, jadi kita berwakaf, kita bagi waris misalnya, itu semua adalah aturan syariah. Jadi aturan ini kalau diindahkan, itu juga tidak ada yang bertentangan dengan kemanusiaan. Tetapi kita sering ini zolim. Zolim itu dalam artian ketika melihat ada komunitas tertentu, ketika menerapkan hukum syariah dalam agama, perempuan tidak boleh keluar. Iya. Perempuan tidak boleh sekolah. Nah, kita seolah-olah melihat syariat di sana. Padahal di sini juga ada syariat kan. Saya ngerti agama, bapak saya ngerti agama, ada banyak kiai, tokoh di sini, anaknya sekolah semua. Iya. Apa berarti mereka tidak paham hukum syariat? Atau justru mereka yang berteriak menerapkan syariat itu justru mereka yang tidak mengerti akan hukum syariat. Nah, ini yang harus kita jelaskan. Misalnya ada orang ketika ada hukum syariat, orang perempuan tidak boleh kemudian menjadi driver menyetir mobilnya sendiri. Yeah. Padahal di masa lalu sahabat Nabi yang perempuan naik kuda tuh. Iya kan? Artinya bentuknya berbeda, kenapa kemudian menjadi kita ributkan? Betul. Di masa Rasulullah perempuan itu mendapat jatah loh oleh Nabi. Ada waktu tertentu di mana Nabi mengajar mereka. Artinya mereka ikut dalam kegiatan sosial. Ada perempuan yang ikut menjadi juru rawat ketika bepergian jauh, mungkin perawat kalau hari ini. Ada yang bertugas menyiapkan logistik. Mereka semua hidup bersosial dengan masyarakat itu tentu dengan akhlak, ya, tentu dengan akhlak, tentu dengan kepantasan. Nah, itu sebetulnya perilaku dari hukum syariat. Nah, kita sering tuh kalau melihat sesuatu yang buruk, kebetulan berlabel syariah, kemudian kita pahami itu Islam. Padahal belum tentu, itu perilaku muslim, tapi belum tentu itu ajaran Islam. Oke. Jadi artinya syariat itu sebetulnya tergantung terhadap perilaku dari komunitas atau dari
lokasi diterapkan hukum itu sendiri, tergantung dengan kebutuhan dari Iya, lingkungan sebagian itu. dari hukum seperti itu. Oke. Misalnya Islam mengatur jual beli. Diatur loh dalam Islam. Jadi di pasar itu ada fikih. Iya. Fikih itu bukan cuma di masjid, di pasar juga ada fikih. Namanya fikih jual beli. Apa contohnya misalnya? Setiap jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Ijab itu serah terima, penyerahan, qabul itu penerimaan. Apa sih maunya syariat? Sederhana kok, perlindungan di pasar, baik yang menjual maupun konsumen. Ketiga ijab, berarti kan dia sudah menyerahkan, dia tahu yang dia jual itu apa. Ketiga qabul, yang dia terima, dia beli itu apa. Dia udah tahu. Nah, ketiga sudah sama-sama tahu, dulu zaman Nabi berjabat tangan. Kata penjualnya, saya jual ya. Kata pembelinya, saya beli. Apa seperti itu syariat? Enggak juga. Syariat yang penting aturan substansinya terpenuhi. Hari ini sudah diganti sama scanner kan? Kita beli barang, muncul harganya, ya ini mie tertentu, rasa ini nggak perlu kita buka lagi. Karena dia sudah ada aturan lain. Kalau ini tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan kualitasnya, maka boleh dibalikkan. Nah, itu semua kita katakan sudah memenuhi aturan syariat. Nah, yang seperti ini tuh banyak sekali. Mayoritas dari hukum syariat sebetulnya seperti itu. Oke, karena kalau satu persatu kemudian mesti berjabat tangan, nanti butuh berapa lama kalau belanja di supermarket ya, Betul. Kiai? Dan syariat itu nanti terasa seperti tidak hidup bersama dengan semangat zaman. Iya, betul. Nah, tapi di satu sisi ada juga yang kemudian kelompok yang memaksakan harus melaksanakan hukum syariat gitu. Nah, itu bagaimana melihatnya? Hukum syariat itu, Eva, ada yang bisa saya kerjakan dari diri saya sendiri. Apa contohnya? Sholat. Saya sholat itu tidak butuh siapa-siapa. Ia butuh kemauan saya. Allahu Akbar, saya sholat. Tapi ada bagian dari syariat, sebetulnya di sini ada campur tangan yang besar dari pemerintah. Bisa jadi seperti hukum pidana. Pidana Islam itu jelas kok. Ada hukum memotong tangan ketika pencurian, tapi itu juga tidak semua orang langsung memotong tangannya. Ketentuannya berbeda-beda loh. Kapan si pencuri itu tangannya dipotong? Itu dilihat dalam kondisi apa dia mencuri. Berapa besar harta yang dia curi. Tidak mungkin kemudian ada orang mencuri satu kelereng, kemudian tangannya dipotong. Itu begitu banyak syarat dan prasyarat untuk itu. Dan ini membutuhkan pemerintah. Gitu loh. Ada syariat yang memang butuh pemerintah. Kalau dikelola oleh pemerintah secara benar, itu akan lebih baik. Contohnya apa? Zakat. Kalau zakat dikumpulkan, kan nanti petanya jelas. Oh, di sini membutuhkan ini. Mungkin seperti kita ibaratkan, nggak kita kasih ikan lagi, tapi kita kasih pancing. Bagaimana orang ini misalnya ada satu daerah pertanian, ternyata petaninya itu miskin karena hasil panennya rendah. Setelah dipelajari, oh karena masalah pengairan. Kenapa nggak uang zakat ini kita kumpulkan, kemudian kita bikinkan waduk? Sehingga mereka terjamin airnya. Oh, mereka ini tidak bisa mereka tidak bisa bersaing karena mungkin packagingnya yang jelek. Nah, kita datangkanlah pakar-pakar soal membungkus, ya mengemas. Kita bayar mereka pakai uang zakat ini karena mereka tidak lagi kita kasih uangnya, tapi kita kasih manfaatnya. Nah, ini kan butuh pemerintah. Nah, yang seperti ini dalam syariat ada yang bisa ditegakkan oleh individu, tetapi menjadi kejahatan kalau itu yang harus ditegakkan oleh bersama, tiba-tiba ditegakkan oleh individu. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya ya mendengar ini mencuri, dia main potong tangannya, itu bisa jadi kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmunya. Apa betul dia memenuhi kriteria hukum potong tangan itu? Apa betul dia memenuhi kriteria hukum berzina yang kemudian harus dicambuk dan begitu seterusnya? Oke, yang jelas untuk memahami hukum syariah itu kita harus terus belajar dan memahami, karena tidak semudah itu untuk menjalankan hukum syariat ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Dan sebagai penutup, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Sekaligus saya Fayunizar pamit. Sampai bertemu pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Allah adalah aturan dan pedoman yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Syariat yang sedemikian luas ini mencakup berbagai macam aspek kehidupan manusia, membutuhkan orang-orang yang memiliki kecakapan, pengetahuan yang luas, kapabilitas dan integritas sehingga mereka dapat memahami syariat ini secara benar. Mari kita sebagai hamba Allah terus belajar memahami syariat-syariat tersebut sehingga ketika kita menerapkan semua yang diminta oleh Allah, itu semua akan berujung kepada kemaslahatan dan kebaikan orang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.